Masih dalam suasana kita sedang berjuang untuk mempertahankan diri atau melawan coronavirus disease 19 ini, atau kita hari-hari kenal dengan COVID-19 ini. Saat ini saya ingin membahas tentang satu term atau satu istilah yang sering kita dengar, yaitu tentang carrier. Diambil dari satu kata kerja bahasa Inggris yang carry, yang artinya adalah membawa. Lalu carrier tentu artinya adalah pembawa. Nah, siapa saja orang pembawa ini yang akhir-akhir ini sangat dicurigai ini yang membahayakan, yang membuat kita tidak bisa deteksi secara jelas akhirnya, karena dia memang sekedar pembawa. Dia mungkin tidak menimbulkan, dia sendiri tidak bergejala gitu ya, sehingga Menkes akhirnya sejak tanggal 27 Maret menambahkan satu golongan orang, yaitu orang tanpa gejala, di luar dari yang sudah digolongkan sebelumnya yang kita tahu yang bernama ODP atau orang dalam pemantauan, dan satu lagi adalah PDP, pasien dalam pemantauan. Jadi ada 3 golongan sekarang, adalah OTG, orang tanpa gejala, lalu ODP, orang dalam pemantauan, satu lagi PDP, pasien dalam pemantauan. Kita akan bahas tentunya yang nomor 1 ini yang erat sekali hubungannya dengan carrier ini. Dari orang yang carrier ini atau artinya pembawa ini, dia nggak sadar, nggak tahu sama sekali. Kalau dia tahu, dia berhubungan dengan seseorang, pernah kontak, atau dia ada dalam satu perjalanan atau tempat yang sedang terjangkit dan seterusnya, dia akan melapor dan dia akan hati-hati menemui orang lain. Tapi dia merasa dia sehat, dia merasa nggak ada hubungan di mana-mana, hubungan dengan orang-orang yang terjangkit, lalu tapi dia kemana-mana. Jadilah dimasukkan oleh Menkes sejak 27 Maret tadi sebagai orang tanpa gejala. Jadi carrier ini akan akhirnya 2 macam. Si pembawa ini akhirnya kalau imun sistem dia rendah, dia akan dalam waktu 2-14 hari si carrier ini berubah menjadi orang dalam pengawasan. Atau kalau tambah berat kasusnya, gejalanya, dia menjadi sesak napas dan gejala semua makin berat, dia menjadi pasien dalam pengawasan. Nah, sekarang jadi berarti dimulai dari carrier ini dulu. Orang yang cuma pembawa, jadi belum timbul gejala, lalu sampai akhirnya dia bergejala. Tergantung dari masa inkubasi yang dia alami. Jadi si pembawa ini bisa akhirnya karena satu fase di dalam masa inkubasi itu 2-14 hari tiba-tiba imun sistemnya makin turun, bisa di hari ke-7 dia akhirnya bergejala. Nah, waktu dia bergejala, ada gejala demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek dan seterusnya, dia akhirnya masuk ke dalam ODP, orang dalam pengawasan. Sampai akhirnya kalau gejalanya berat, dia akan menjadi pasien dalam pengawasan. Ada lagi satu carrier yang cukup berbahaya akhirnya, karena carrier ini tahan terus. Jadi dia terus membawa virus ini. Terus sampai akhirnya dia sendiri karena nggak pernah ada gejala yang muncul sampai di hari ke-14, berarti selama sampai hari ke-14 itu dia ada di mana-mana. Dia berhubungan dengan banyak orang karena dia merasa dia sehat. Tidak ada gejala sama sekali. Dia bisa berhubungan dengan penjaga pintu tol, dia bisa berhubungan dengan misalnya ada orang minta-minta uang, anak kecil di pinggir jalan, lalu dia bermurah hati, dia kasih uang. Berarti kan si anak kecil itu tertular. Berarti kan juga si penjaga tol itu tertular oleh virus yang dia bawa. Sementara dia nggak apa-apa karena imun sistem dia bagus, tapi dia membawa. Nah, ini yang sedang membuat prihatin atau sedang membuat kita jadi harus makin berhati-hati dengan si carrier ini, karena tidak ada gejala sama sekali dan dia merasa dia sehat, sehingga dia merasa bebas untuk pergi kemana-mana dan berhubungan dengan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita mulai mengerti sekarang mengapa isolasi itu tetap masih harus diberlakukan. Karena dengan isolasi itu kita
kita tidak bisa menyebarkan ini, si career ini. Kalau kita career, kita nggak ada kesempatan atau nggak ada peluang atau sedikit peluang untuk menularkan kepada orang lain, sementara kita lagi merasa nggak ada apa-apa pada kita. Dengan ada di rumah, dengan kita mengisolasi di rumah, misalnya nih ya, A gitu ya, si A. Lalu dia mau pergi ke rumah adiknya yang namanya C. Gitu ya. Nah, di tengah jalan, dalam perjalanan si A ini, si pembawa ini mau ke rumah adiknya C, dia bertemu dengan orang yang namanya B. Entah itu anak di pinggir jalan tadi yang ketok-ketok pintu mobil yang untuk dia kasih uang, entah itu dia penjaga pintu tol, entah itu dia lagi mau isi angin di bannya yang kempes, begitu. Nah, dalam perjalanan itu dia ketemu banyak sekali B, orang yang dia nggak kenal, tapi karena dia bawa itu virus, dia tularkan kepada orang itu. Akhirnya sampailah dia ke rumah adiknya C. Nah, adiknya jelas tertular. Kembali nanti tergantung, kalau adiknya imun sistemnya kuat ya dia nggak apa-apa. Tapi kalau imun rendah ya si C tertular. Dia sendiri akhirnya juga di masa inkubasi itu, misalnya di hari ke-8 dia bergejala. Jadi kita lihat sekarang dua ini sudah jatuh, A dan C. Lalu ada orang satu lagi yang adalah D. Yang D ini diam di rumah. Dan karena dia diam di rumah, kesempatan dia untuk bertemu dengan B yang tadi kita lewatin, yang kita nggak tahu siapa, entah itu penjaga tol, entah itu pengisi angin ban kempes kita, entah itu anak-anak kecil di pinggir jalan yang kita kasih uang, entah siapa saja ada di tengah jalan yang kita temui. Nah, kalau si D ini diam di rumah, terus D ini nggak punya kesempatan untuk ketemu B. Tapi kalau si D ini nggak sabaran, tiba-tiba dia merasa dia harus keluar rumah, dia bisa ketemu dengan B lain yang tadi ditularkan tanpa sengaja oleh si pembawa tadi. Nah, akhirnya terjadilah sekarang infeksi makin bertambah. Jadi sekarang ada baiknya kenapa kita harus di rumah? Karena ada orang-orang tanpa gejala ini yang sebenarnya kita tidak sadari kalau dia sendiri lagi mengandung virus ini. Memang si pembawa ini tidak, karena imun sistemnya kuat, dia tidak apa-apa. Tetapi waktu dia tularkan kepada yang lain, dalam hal ini tadi si C gitu atau si B, bisa aja terjadi mereka berdua menjadi sakit. Nah, hari ini kita penting sekali mengerti ini, bahwa kita jangan terlalu bergembira dulu dan berkata saya dilindungi Tuhan, buktinya saya nggak ada gejala. Di tubuh saya bisa ada virus, tapi saya nggak apa-apa. Yang penting sistem saya kuat, iman saya kuat, saya tidak apa-apa. Barangkali betul saudara tidak apa-apa, tapi saudara akan ketemu dengan B, saudara ketemu dengan C. Akhirnya saudara bisa menularkan itu. Jadi hari ini ada baiknya semua kita untuk mencegah ini adalah kita berdiam di rumah. Kalau terpaksa kita harus keluar, kita tidak dengan mudah untuk menjamah orang atau berhubungan dengan orang dalam jarak yang sangat dekat, tentu dengan jarak yang sudah diatur 1,5 meter, jangan dengan kontak erat untuk menghindari akibat dari kita si carrier ini yang membawa virus ini. Juga adalah dengan masker. Itu sebabnya marilah sebisa-bisa mungkin kita ikuti semua SOP, Standard Operating Procedure yang telah diatur oleh pemerintah kita dan oleh pimpinan-pimpinan saudara. Simak baik-baik dan jangan diabaikan. Kata firman Tuhan, biarlah kita beriman, tapi kata firman Tuhan, tambahkanlah pada imanmu knowledge. Jadi tidak sekedar iman, tapi knowledge. Karena kita sedang berhubungan dengan orang lain juga yang bisa menjadi korban akibat kita menularkan kepada mereka. Terima kasih, semoga ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan tentunya kita berdoa terus kepada Tuhan untuk meminta wisdom dan knowledge daripada Tuhan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Biarlah kita tidak menjadi binasa karena kita lack of knowledge. Mari kita berpengetahuan supaya kita makin sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.